Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering membicarakan tentang presiden dan calon-calon presiden. Di antaranya adalah jaringan UGM, di mana Pak Jokowi selaku presiden sampai hari ini adalah lulusan UGM dan capres atau baca pres yang akan datang yang menonjol. Dua dari tiga calon yang menonjol adalah juga dari UGM, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Sementara Pak Prabowo adalah dari AKABRI. Nah, di sini seolah-olah bahwa akan ada jaringan UGM connection atau jaringan UGM untuk menjadi pemerintah atau menjadi pengelola negara ini. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang jaringan-jaringan, selain ada jaringan HMI, jaringan GMNI, jaringan PMII, jaringan lain-lain, maka sungguhnya juga ada jaringan perguruan tinggi ternyata ya. Para petinggi-petinggi ini yang ke depan ini kebanyakan dari UGM. Tapi jangan lupa bahwa ternyata dari yang ada itu ada jaringan yang lain yang dari perguruan tinggi swasta yang memunculkan orang-orang yang terkenal juga di sana. Bukan hanya sebagai alumni, tetapi juga sebagai alumni dosen. Ya, siapa di antaranya? Ternyata ada dua hal yang sepertinya kontras, tapi dua-duanya dari jaringan Paramadina. Siapa itu? Nah, kita lihat Anies Baswedan. Anies Baswedan setelah pulang dari luar negeri yang sebelumnya lulus dari UGM, dia alumni UGM juga alumni luar negeri, pulang kemudian menjadi dosen di Paramadina, bukan hanya dosen, tetapi juga sekaligus sebagai rektor. Nah, ini rektor loh, gak tanggung-tanggung rektor. Nah, rektor ketiga. Nah, sebelumnya siapa? Sebelumnya ternyata pejabat rektornya adalah Pak Sohibul Iman. Siapa Pak Sohibul Iman? Pak Sohibul Iman itu justru yang pernah menjadi ketua umum PKS atau presiden PKS 2015 sampai 2020 itu. Ternyata Pak Sohibul Iman ini juga bagian dari jaringan Paramadina, yaitu sebagai pengganti Pak Nurholis Majid. Kita sama-sama paham bahwa Universitas Paramadina adalah karya besar, karya monumentalnya Pak Nurholis Majid sebagai tokoh liberal di Indonesia. Nah, tapi dalam tokoh liberal itu, dalam perguruan tinggi yang dikenal liberal itu ternyata ada Sohibul Iman yang sempat memimpin PKS yang dikenal tidak liberal. Pak Anies dikenal agak liberal. Nah, ada 3 orang lagi ternyata yang juga sangat menonjol, yaitu Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid ini ternyata juga setelah kuliah dari luar negeri, lulus, kemudian bersama Pak Anies Baswedan itu menjadi dosen di Universitas Paramadina. Oh iya, perlu diketahui bahwa Pak Anies Baswedan itu menggantikan Pak Sohibul Iman. Jadi Pak Sohibul Iman itu menjabat rektor lebih dulu daripada Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Sohibul Iman kemudian aktif menjadi struktur PKS. Nah, kalau kita lihat Pak Sohibul Iman dan Pak Anies Baswedan hari ini itu agak akrab, bisa dipahami karena memang sebelumnya sudah satu. Nah, kemudian memang agak mengagetkan ternyata bahwa Mbak Yani pun alumni guru atau alumni dosen di Paramadina. Yang lebih unik adalah munculnya orang yang sangat berseberangan dengan Anies Baswedan dan sangat berseberangan dengan Pak Sohibul Iman, yaitu Samara Amani, yang ternyata adalah alumni Paramadina. Berbeda dengan Sherly Anavita yang lebih menghormati, lebih menghargai, lebih pro kepada Anies Baswedan, maka Samara Amani justru dari awal selalu kontra dengan Pak Anies Baswedan. Menonjolnya adalah ketika menjadi
calon gubernur dan kemudian menjadi gubernur DKI. Bukan hanya itu, ternyata juga muncul yang lain, yaitu ketua PSI. Ketua PSI yang otomatis satu barisan dengan Giring. Nah, Giring ini satu barisan dengan Samara Amani. Dia juga ternyata adalah protolan atau DO-an dari Paramadina. Saya tidak melihat protolannya atau tidak, tapi di sini ada bau-bau Paramadina yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh nasional. Yang muda, yang belum menjadi tokoh politik memang Shirley Anavita, tapi dia sudah menonjol sebagai seorang anak muda yang. Nah ini kayaknya ke depan nanti akan muncul koneksitas Paramadina sedemikian rupa. Nah yang menjadi fenomena. Kenapa Paramadina yang muncul di wilayah ini? Ini fenomena yang unik. Universitas Paramadina sebagai karya monumen Nurcholish Madjid yang ternyata melahirkan banyak warna-warna ideologis di sana. Kita lihat bahwa kedepannya bagaimana jaringan Paramadina ini. Apakah akan lebih berkembang? Apakah tetap saling kontra seperti itu? Atau kontra ternyata di belakang ada kerjasama, kita tidak tahu. Kita lihat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avato Channel.